Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang imobilisasi enzim. Apa sih imobilisasi enzim itu? Imobilisasi enzim adalah pembatasan mobilitas enzim secara fisik pada suatu tempat tertentu sehingga mobilitasnya meningkat dan masih dapat mempertahankan aktivitas katalitiknya. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengikatkan molekul enzim pada suatu bahan pendukung melalui pengikatan kimia atau menahan secara fisik dalam suatu rongga bahan pendukung. Aplikasi enzim di industri banyak menggunakan enzim dalam bentuk terimobilisasi karena memberikan berbagai keuntungan dibandingkan dengan menggunakan enzim terlarut. Berikut ini adalah keuntungannya. Yang pertama yaitu stabilitas enzim meningkat. Yang kedua, dapat digunakan secara berulang sehingga menurunkan biaya produksi. Pemisahan produk lebih mudah. Penghentian proses reaksi cepat dapat dilakukan dengan cara pemisahan enzim amobil dari larutan. Kemudian produk tidak terkontaminasi oleh enzim. Dapat digunakan untuk proses sinambung dan pengontrolan proses dapat dilakukan lebih baik. Namun demikian, penggunaan enzim terimobilisasi juga mempunyai kelemahan, yaitu biaya penyangga dan proses imobilisasi cukup mahal. Kemudian terjadi perubahan karakteristik pada enzim. Kemudian terjadi hambatan perpindahan massa dan terjadinya penurunan aktivitas enzim selama proses imobilisasi. Secara umum, teknik imobilisasi enzim dikategorikan menjadi 4, yaitu adsorpsi fisik ke dalam matriks pembawa, penjebakan atau enkapsulasi enzim dalam kisi polimer gel, pengikatan kovalen pada matriks yang tidak larut, tautan silang protein dengan reagen bifungsional. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu metode adsorpsi fisik. Adsorpsi fisik enzim ke dalam matriks padat merupakan teknik imobilisasi enzim yang paling sederhana. Imobilisasi terjadi karena adanya interaksi fisik non-spesifik antara protein enzim dan permukaan matriks. Teknik ini biasanya tidak memerlukan reagen tertentu dan hanya memerlukan langkah aktivasi matriks pembawanya saja. Metode imobilisasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, proses statis. Merupakan enzim yang dilakukan dengan mengontakkan larutan enzim dengan matriks pendukung tanpa pengadukan. Yang kedua yaitu ada proses dinamis. Matriks pendukung dimasukkan ke dalam larutan enzim dan dilakukan pengadukan. Yang ketiga yaitu proses pengumpanan ke dalam reaktor. Matriks pendukung dimasukkan ke dalam reaktor dan selanjutnya larutan enzim diumpankan ke dalam reaktor dengan pengadukan. Selanjutnya, proses menggunakan elektroda. Matriks pembawa diletakkan dekat dengan elektroda dalam wadah enzim dan selanjutnya dialiri arus listrik sehingga enzim berpindah ke matriks pembawa dan menempel di permukaan. Dibandingkan dengan teknik imobilisasi lainnya, imobilisasi adsorpsi ini menguntungkan dalam beberapa aspek seperti kondisi ringan dan pengoperasian yang mudah, biaya bahan pembawa dan prosedur imobilisasi yang relatif murah, tidak ada persyaratan aditif kimia selama adsorpsi, regenerasi pembawa yang mudah untuk didaur ulang, dan perolehan kembali aktivitas enzim yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya yang kedua yaitu metode penjebakan atau enkapsulasi. Imobilisasi dilakukan dengan cara penjebakan atau penjeratan enzim dalam suatu jaringan atau kisi polimer gel atau mikrokapsul polimer yang memungkinkan substrat dan produk masih dapat lewat tetapi enzim tertahan di dalam polimer tersebut. Tidak ada pembentukan ikatan antara enzim dan polimer, namun difusi enzim dibatasi. Metode yang biasanya digunakan adalah mempolimerisasi matriks hidrofilik dalam larutan encer enzim dan memecah massa polimer menjadi ukuran partikel yang diinginkan. Teknik penjebakan dapat digunakan untuk berbagai jenis enzim selama tidak menyebabkan gangguan terhadap kerja molekul enzim. Namun, perlu diperhatikan adanya radikal bebas yang dihasilkan selama polimerisasi dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terperangkap. Pada metode ini, teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama menahan enzim di dalam gel, yang kedua menahan enzim di dalam serat,
Yang ketiga yaitu menahan enzim dalam mikrokapsul. Selanjutnya ini ada imobilisasi dengan ikatan kovalen. Teknik imobilisasi enzim ini melibatkan pembentukan ikatan kovalen antara enzim dengan matriks pendukung. Metode ini paling banyak digunakan untuk imobilisasi enzim. Kondisi yang diinginkan adalah enzim yang dapat terikat dengan kuat pada matriks pembawa, namun tidak boleh menyebabkan hilangnya aktivitas enzim, serta sisi aktif enzim harus tidak terpengaruh oleh reagen yang digunakan. Kemudian metode pembentukan ikatan kovalen dapat dilakukan dengan cara yang pertama, diazonasi, yaitu pembentukan ikatan antara gugus amino dari matriks pembawa dengan gugus tirosil atau histidin dari enzim. Yang kedua yaitu ada ikatan peptida, pembentukan ikatan antara gugus amino atau karboksil yang terdapat pada matriks pembawa dan enzim. Yang ketiga, bahan polifungsional, menggunakan bahan bifungsional atau polifungsional untuk membentuk ikatan kovalen antara gugus amino matrik pendukung dengan gugus amino enzim. Oke, selanjutnya ada imobilisasi dengan metode taut silang. Metode ini disebut juga dengan kopolimerisasi. Metode ini dilakukan dengan cara pengikatan melalui ikatan kovalen antara berbagai gugus dalam enzim menggunakan bahan polifungsional. Teknik imobilisasi ini tidak menggunakan matriks penyangga. Bahan multifungsional yang sering dipakai adalah glutaraldehida dan garam diazonium. Imobilisasi enzim dapat dilakukan menggunakan enzim murni, cross-link enzim kristal atau CLEC, maupun enzim kasar, CLEA. Kelemahan metode ini adalah penggunaan bahan multifungsional dapat merubah konformasi enzim sehingga menjadi tidak aktif. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada aplikasi enzim amobil. Proses reaksi berbasis enzimatis meningkat dengan cepat menggantikan proses reaksi kimiawi di berbagai aplikasinya. Proses enzimatis memberikan berbagai keuntungan seperti reaksi yang cepat dan spesifik, proses dan biaya yang efisien, serta aman terhadap lingkungan. Berbagai aplikasi enzim amobil dapat ditemukan di berbagai bidang, antara lain yang pertama itu ada di industri pangan. Dalam industri makanan banyak menggunakan enzim yang telah dimurnikan, oleh karena itu biaya enzim menjadi mahal. Guna mengefisiensikan biaya, maka digunakan enzim amobil sehingga dapat dipakai secara berulang. Kemudian yang kedua itu ada di bidang energi. Energi terbarukan merupakan salah satu kebutuhan utama guna menggantikan sumber energi konvensional yang berbasis minyak bumi. Salah satu sumber energi potensial adalah biodiesel. Biodiesel adalah ester monoalkil dari asam lemak rantai panjang. Biodiesel secara kimiawi dihasilkan dari trigliserida. Biodiesel secara kimiawi dihasilkan dari trigliserida yang berasal dari minyak nabati maupun lemak hewani melalui proses esterifikasi dengan alkohol, metanol atau etanol menggunakan katalis. Produksi biodiesel secara kimiawi menghadapi tantangan dalam mensuplai katalis dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, produksi biodiesel secara enzimatis menggunakan enzim lipase mempunyai potensi aplikasi yang besar. Aplikasi enzim amobil untuk biosensor untuk tujuan analisa dan tes diagnostik telah berkembang. Yang selanjutnya itu adalah biosensor. Aplikasi enzim amobil untuk biosensor ini bertujuan untuk menganalisa dan tes diagnostik telah berkembang dengan pesat. Biosensor dibuat dengan mengintegrasikan penginderaan sistem biologis, misalnya enzim dengan transducer. Enzim dimobilisasi pada ujung transducer baik secara langsung atau dilapisi menggunakan membran polimer. Prinsip kerja biosensor adalah dengan memanfaatkan spesifitas dan sensitivitas enzim. Biosensor dapat disesuaikan untuk berbagai analit target yang dapat berupa substrat enzim maupun inhibitor enzim.
Penggunaan biosensor dalam analisa sampel memberikan keuntungan karena cepat dan tanpa memerlukan persiapan khusus dari sampel. Kemudian ada aplikasi medis, enzim potensi yang kemudian aplikasi medis, enzim Kemudian aplikasi medis. Enzim amobil mempunyai potensi yang besar untuk diaplikasikan di medis. Antaranya, enzim amobil mempunyai potensi yang besar untuk diaplikasikan di bidang medis. Di antaranya adalah untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Kemudian untuk pengolahan limbah, meningkatnya konsumsi air bersih serta semakin tercemarnya lingkungan memerlukan sistem pengolahan air yang baik guna memenuhi kebutuhan terhadap air bersih. Sumber cemaran dari industri seperti limbah pewarna, dari industri tekstil, kertas, kulit memberikan pencemaran bagi lingkungan dan bahkan dalam konsentrasi rendah bersifat karsinogenik. Kemudian ada pengolahan limbah. Tingginya angka pencemaran lingkungan memerlukan sistem pengolahan air yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sumber cemaran dari industri seperti limbah pewarna dari industri tekstil, kertas, kulit memberikan pencemaran bagi lingkungan dan bahkan dalam konsentrasi rendah bersifat karsinogenik. Saat ini enzim telah banyak digunakan untuk mendegradasi bahan pewarna seperti enzim peroksidase, lakase, azoreduktase guna melindungi enzim dari kondisi yang tidak sesuai suhu tinggi, pH rendah atau tinggi, dan kekuatan ion tinggi yang dapat mengakibatkan kehilangan aktivitasnya, maka enzim diimobilisasi. Beberapa enzim amobil yang telah digunakan dalam pendegradasian limbah warna meliputi enzim lakase amobil untuk mendegradasi zat warna antarsinoid. Kemudian enzim lipase amobil digunakan untuk mendegradasi minyak dan lemak menjadi asam lemak rantai panjang dan gliserol. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi kami dengan baik. Sampai jumpa.